20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Ibu bapak, saudara-saudari, mudah-mudi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam selamat malam. Bersama dengan keluarga besar Ibu Justina dan Ardini kita berhimpun untuk merayakan iman kita akan Allah, sumber sukacita hidup yang sejati. Dan secara khusus kita ingin menyerahkan kepada Allah Sang Sumber Sukacita Sejati itu Bapak Ignatius Rahman Haryanto yang genap dipanggilnya 2 tahun yang lalu, juga untuk Hippolyta Lukiliani Fabiesta Rahman yang 3 tahun yang lalu menghadap Tuhan, juga untuk Bapak Julius Sunarjo yang genap 50 tahun menghadap Bapa, juga Ibu Sisilia Sudarti yang genap 37 tahun menghadap Bapa di surga. Allah Sang Sumber Sukacita hidup yang sejati menghendaki bahwa kita pun juga hidup dalam sukacita itu semasa kita berjuang di dalam dunia ini. Maka marilah mengawali perayaan ini kita hening sejenak, kita siapkan diri kita supaya kita semua layak dan pantas mengikuti perayaan penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Engkau menguatkan kami dan melindungi kami terhadap yang jahat dan terhadap kematian abadi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tabah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami telah menerima jaminan kebahagiaan abadi dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Ignatius Rahman Arianto yang telah Kau panggil 2 tahun yang lalu dalam sukacita surgawi. Kami serahkan pula di dalam belas kasih dan kerahiman-Mu Ibu Lita Lukiliani Fabiesta Rahman, Bapak Julius Sunarjo dan Ibu Sisilia Sudarti yang telah Kau perkenankan menghadap-Mu. Persatukanlah kami semua dalam pengharapan akan kebahagiaan kekal di surga. Kendati masih harus berjuang di dunia ini, bantulah kami agar memiliki sukacita sejati dan saling menghibur satu sama lain. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih dan Allah sumber segala penghiburan. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan, sehingga kami sanggup menghibur semua orang yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab seperti halnya kami mendapat bagian berlimpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula berlimpahlah penghiburan kami oleh Kristus. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan penghiburan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikianlah sabda Tuhan.
suaraku sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, muda-mudi, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam selamat malam. Ada sebuah kisah dari Tiongkok kuno mengenai seorang petani yang memiliki kuda yang seringkali ia pergunakan untuk membantu mengerjakan ladang. Suatu ketika kuda si petani ini melarikan diri ke balik bukit dan mengetahui apa yang terjadi kepada si petani itu. Banyak tetangganya yang bersimpati dan mengatakan kepada petani itu, "Ah, betapa malangnya nasibmu, punya satu kuda saja, kudanya sekarang hilang." Tetapi si petani tua itu menjawab, "Saya tidak tahu ini malang atau untung, karena yang saya tahu Tuhan tahu lebih baik." Dan setelah peristiwa kehilangan kudanya itu, si petani ini tetap mengerjakan ladangnya. Dan ternyata pada hari yang lain, kudanya ini pulang membawa teman-temannya kuda liar. Dan kuda-kuda liar itu ternyata ikut masuk ke tempat si kandang kuda si petani tua itu. Lalu melihat kejadian itu, kembali tetangga-tetangganya berkerumun mendatangi si petani tua itu, kemudian mengatakan, "Ah, betapa beruntungnya engkau. Kudamu sudah kembali, bahkan membawa teman-temannya. Kudamu jadi banyak." Tetapi si petani tua ini menjawab, "Saya tidak tahu, entah ini malang, entah ini untung. Saya tahu Tuhan tahu yang lebih baik." Lalu hari berikutnya, anaknya si petani ini ingin melatih kuda-kuda liar yang dibawa oleh kudanya yang sudah tua. Lalu ketika ia menaiki kuda liar itu, si kuda liar ini
kemudian bertingkah, dan dia dilemparkan jauh, kemudian kakinya patah. Lalu kembali tetangga-tetangganya kerumun-kerumun mendatangi si petani tua, lalu ngomong lagi ke petani itu, "Ah, betapa malangnya nasibmu, punya anak gagah tetapi menjadi cacat karena kakinya patah karena ulah kuda liarmu." Tetapi si petani ini tetap menjawab, "Saya tidak tahu, entah ini untung, entah ini malang. Yang saya tahu, Tuhan pasti tahu lebih baik." Dan akhirnya si anak petani ini kemudian mendapatkan perawatan dan akhirnya memang menjadi ciri karena kakinya patah. Lalu beberapa bulan kemudian terjadi peperangan dan tentara dari pemerintah itu mengumpulkan pemuda-pemuda kampung untuk dijadikan volunteer perang. Banyak pemuda-pemuda dari kampung petani tua itu yang direkrut. Tetapi anak si petani tua itu karena sudah ciri kakinya patah, maka dia tidak direkrut. Maka kembali tetangga-tetangganya kerumun-kerumun lagi ngomong sama si petani itu, "Betapa beruntungnya engkau, anakmu tidak ikut perang." Lalu si petani tadi menjawab, "Ah, saya tidak tahu ini untung atau ini malang. Yang saya tahu, Tuhan tahu lebih baik." Dan pada akhirnya perang berkecamuk, lalu banyak ternyata volunteer dari desa petani tua itu yang gugur di medan perang. Banyak orang tuanya, tetangga-tetangga si petani itu yang menjadi sedih. Lalu mereka datang kepada si petani tua, "Ah, betapa untungnya engkau, anakmu tidak ikut perang, sehingga kamu tidak sedih kehilangan anak seperti kami." Tetapi si petani tadi menjawab, "Ah, saya tidak tahu ini untung atau ini malang. Yang saya tahu, Tuhan tahu lebih baik." Pada akhirnya si petani itu tetap merasakan sukacita dalam hidupnya karena ia tidak mau menempatkan sukacita dan kegembiraannya pada situasi atau pada peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi sukacita atau joyful itu berbeda dengan happiness atau kegembiraan. Kalau orang gembira itu masih dipengaruhi oleh situasi luar. Jadi aku nek kumpul karo sing cocok seneng, nek karo sing ora cocok ora seneng. Itu masih kegembiraan yang pengaruhnya itu dari luar. Tetapi kalau orang yang bersukacita atau hidupnya itu joyful, itu kumpul dengan siapapun itu dia tidak terpengaruh. Dia tidak terpengaruh orang, dia tidak terpengaruh peristiwa, dia juga tidak terpengaruh situasi. Karena apa? Dia menempatkan sukacitanya itu tidak di luar dirinya, tetapi di dalam dirinya. Hari ini kita mendengarkan kisah dari Paulus yang memberi kesaksian bagaimana ia sebagai seorang rasul, sebagai seorang pewarta Injil, menempatkan baik penderitaan maupun kegembiraan dalam mewartakan Injil itu sebagai sebuah bentuk bagaimana ia menempatkan hidupnya
dalam perkenanan Tuhan. Ketika Paulus menderita, ia melihat penderitaannya tidak seberapa dibandingkan dengan penderitaan Kristus. Demikian pula ketika ia bergembira, dia pun merasa bahwa kegembiraannya tidak melebihi kegembiraan Kristus. Maka dalam ilmu orang Jawa, orang seperti Santo Paulus ini hidupnya sudah ngilmu kasampurnan. Orang yang ilmu kasampurnan itu hidupnya itu tidak lagi dipengaruhi orang, tidak lagi dipengaruhi situasi, tidak lagi dipengaruhi peristiwa. Up down atau naik turunnya apa yang ia alami dalam hidup itu tidak dipengaruhi oleh situasi luar, tetapi dipengaruhi bagaimana orang mengalami damai dan sejahtera itu di dalam Tuhan. Maka orang yang ilmu kasampurnan itu hidupnya sudah tidak bisa dipengaruhi oleh orang. Hidupnya sudah tidak bisa dipengaruhi oleh situasi. Hidupnya sudah tidak dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar dirinya. Karena apa? Yang ia pikirkan dan ia renungkan adalah yang kualami ini sesuai dengan perkenanan Tuhan atau tidak. Maka Paulus ini kendati menderita, dia bersuka cita. Kendati ia menjalani tantangan-tantangan yang berat dalam mewartakan Injil, termasuk ketika pertobatannya, Paulus menempatkan itu semua. Kalau saya harus menderita dan inilah kehendak Tuhan atas hidup saya, maka saya hanya berserah dan menyerahkan hidup pada penyelenggaraan Tuhan. Demikian pula ketika ia mengalami keberhasilan dalam pewartaannya, dia pun juga tidak merasakan itu adalah kerja kerasnya, tetapi itu adalah buah dari kasih karunia Allah. Maka orang yang hidupnya joyful itu pasti melaksanakan ajaran Tuhan, hidup dalam kasih. Maka kalau kita merenungkan bacaan Injil yang kita dengarkan pada kesempatan ini, dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Jadi amanat Tuhan, perintah Tuhan untuk kita itu untuk hidup dalam kasih. Begitu ada sedikit kebencian dalam hati kita, itu kita sudah mengkhianati Tuhan. Apakah ada ajaran Tuhan yang mengajak kita membenci sesama kita? Tidak ada. Maka mari kita mengingat apa yang diomongkan oleh Gus Rianto sewaktu sarasian tanggal 27. Hidup dalam kasih itu akan membuat kita rukun dengan saudara seiman. Membuat kita rukun dengan saudara yang berbeda keyakinan, dan akan membuat kita rukun juga dengan pemerintahan
di mana kita berada. Dan itu semua hanya mungkin kalau di dalam diri kita itu ada kasih. Maka mari ibu bapak dan saudara-saudariku yang terkasih, semasa hidupnya Bapak Rahman pasti sudah berusaha hidup mengasihi istri, anak-anak dan keluarganya. Ia juga berusaha mengasihi dan mencintai saudara-saudari seimannya, juga yang berbeda iman dan keyakinan. Maka semoga pada kesempatan ini ia mengalami sukacita yang penuh bersama dengan Tuhan, karena semasa hidupnya ia berjuang untuk hidup di dalam kasih itu. Dan untuk kita semua yang masih berjuang, mari kita juga mohon berkat sukacita dari Tuhan, supaya apa? Kita dapat hidup dalam kasih. Tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Siapa mengasihi, ia hidup di dalam perintah Tuhan. Mari kita berjuang untuk itu. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran kita bersama ini mengungkapkan iman kita akan Allah sumber sukacita sejati. Marilah dengan rendah hati kita ungkapkan doa, permohonan dan harapan-harapan kita kepada Bapa di surga. Ya Bapa, kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah kami menghadirkan tahun rahmat Tuhan kepada umat manusia. Semoga peringatan 2 tahun meninggalnya saudara kami, Bapak Ignatius Rahman Haryanto ini pun menghadirkan rahmat bagi saudara-saudari yang ditinggalkan dan kami semua yang hadir di sini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ajarkanlah kepada kami iman, harapan, dan kasih yang sejati, agar kami mampu mengalami sukacita sejati, baik di dunia ini maupun dalam persekutuan para kudus, sebagaimana telah dialami oleh saudara kami, Bapak Ignatius Rahman Haryanto ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bantulah kami untuk meyakini bahwa hidup bukanlah berakhir di dunia ini, namun tetap berlanjut dalam kehidupan abadi bersamamu. Semoga dalam peziarahan yang penuh tantangan ini, kami tetap mampu memancarkan kegembiraan dan sukacita sejati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, bantulah kami yang masih berjuang ini untuk meneruskan teladan dan ajaran kasih Putramu
Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, Bapa kasih-Mu tiada batas, kesabaran-Mu begitu besar. Semoga dalam pengharapan iman yang benar, kami mampu mewujudkan permohonan kami ini dalam limpahan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Mari kita persembahkan hidup kita. Berdoalah saudara dan saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber sukacita kami unjukkan roti dan anggur untuk memohon keselamatan abadi bagi saudara-saudari kami, terkhusus Bapak Ignatius Rahman Arianto, Ibu Lita Lukiliani Wapiesta Rahman, Bapak Julius Sunarjo dan Ibu Sisilia Sudarti yang telah Kau panggil menghadap kehadirat-Mu. Semoga persembahan sejati Putra-Mu Yesus Kristus membawa sukacita berlimpah bagi gereja-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersama-mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Karena sabdamu kami dilahirkan, karena kekuasaanmu kami dipimpin, karena ajaranmu di bumi tempat kami diciptakan, kami diampuni dari hukuman dosa, dan karena kehendakmu kami yang telah ditebus oleh wafat Putramu akan diangkat ke dalam kemuliaan kebangkitannya.
Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan pada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu Dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita, bahwa Tuhan kami merada, kebangkitan kami muliakan, Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu
dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, bersama Santo Ignatius, bersama Santo Santa pelindung kami masing-masing, dan bersama semua orang kudus yang melalui dua-dua mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela dua-dua umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Bapak Ignatius Rahman Arianto, Ibolita Lukiriani Fabiesta Rahman, Bapak Julius Sunarjo dan Ibu Sisilia Sudarti, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah mereka yang serupa dengan Putra-Mu dalam kematian, dapat menjadi satu dengan Dia dalam kebangkitannya, ketika Dia akan membangkitkan orang mati dan mengubah badan yang fana menjadi serupa dengan tubuh-Nya yang mulia. Sudilah pula menerima dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal. Dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini, kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami sebagaimana Engkau ada, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa dan memuji Engkau tiada henti dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita nyanyikan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita.
Kristus bersamamu dan bersama roh. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah dan kecaplah, inilah tubuh Kristus yang menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Inilah darah Kristus yang menyucikan tubuh, jiwa, dan roh kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan kasih Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang akan kita sambut mengantar kita menuju kepada hidup yang kekal. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita kami bersyukur atas sukacita surgawi yang telah kami terima dalam Ekaristi suci ini. Semoga rezeki kehidupan surgawi ini meneguhkan langkah kami dalam menapaki hidup dan pelayanan kami sehari-hari. Semoga hamba-Mu Bapak Ignatius Rahman Haryanto yang kami doakan pada peringatan 2 tahun meninggalnya ini boleh menikmati sukacita abadi di surga, dan pada saatnya nanti kami pun boleh bergabung dengannya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah untuk Bapak Ignatius Rahman Haryanto dan juga untuk keluarga Ibu Justina dan Ardini, untuk mereka kita mohonkan penyertaan dari Santa Maria. Kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Santo Yosef, Santo Ignatius, Santo Petrus, Santo Fransiskus Assisi, para kudus di surga, para malaikat Allah, segenap leluhur yang mulia, doakanlah kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu. Saudara-saudari yang kita doakan pada perayaan malam ini, hidup dan perutusan kita sebagai anak-anak Allah, pun pula sebagai murid-murid Yesus pada zaman ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.